Bapak Ibu yang kami kasihi, nats khotbah kita pada minggu ini dalam terang topik Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa, diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-49 ayat pertama sampai ke-7. Yesaya 49 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Dia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Dia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatan firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allah yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, pada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang memelihara engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Ren Justin Gultom, dan Ibu yang tercinta Bu Rusi Marmata. Saya adalah Preses HKBP Distrik 7 Samosir. Di Kabupaten Samosir ini ada sekitar 114 gereja, dan di sekitar kita ada 5 sampai 7 gereja. Tetapi saya adalah anak bapak saya dan ibu saya. Kami ada 10 orang, 2 laki, 1 preses, 1 manajer perusahaan. Tetapi yang paling senang, membanggakan saya bertemu dengan Bapak Ibu, 8 orang itu saya dan ayah saya, semuanya adalah guru, dan bahkan kepala sekolah, ada yang kepala sekolah SD, SMU, SMK, dan lain sebagainya. 8 orang semuanya adalah guru. Nah, ini dia. Terpujilah wahai engkau Bapak Ibu guru, namamu akan selalu terukir di dalam sanubariku. Terima kasih atas Bapak Ibu guru yang bertemu pada saat ini. Tetapi sekedar refleksi pada pagi ini, kita akan diingatkan oleh Yesaya ini. Ada 3 lagu yang akan saya lakukan, nyanyikan. Saudara pasti masih ingat Mike Mohede dalam lirik lagunya Kasih Setiamu bertanya seperti ini. Siapakah aku ini Tuhan? Cukup sampai di sini. Tapi lagu yang kedua,
Saya senang dengan lagu ini, lagu Betadine Sonata, barangkali lirik lagu dari Rinto Harahap. Aku tercipta hanya untukmu, aku lahir hanya untukmu. Cukup. Satu lagi lagu. Untuk siapa aku dijadikan ke dunia ini, ya ke dunia fana. Ada 3 lagu sebenarnya Bapak Ibu. Sekarang akan kita selidiki lebih jauh. Lagu yang pertama, siapakah aku ini Tuhan? Tetapi Betharia justru memberi jawab, aku dicipta hanya untukmu. Walau ada 2 pertanyaan. Apakah kita memang manusia sembarangan? Apakah kita memang lahir dari bambu yang tidak berguna, mapultak siap bulu? Atau apakah Tuhan mencipta kita dengan sembarangan, membiarkan kita hidup di tengah dunia tanpa makna? Siapakah kita, saudara? Lantas kalau kita hubungkan dengan topik ini, Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa, ini benar-benar diulas oleh kitab Yesaya. Mari kita lihat bagaimana menurut Yesaya di tengah konteks kehidupan yang dia alami. Saudara, teks ini sebenarnya konteks hidup tahun 586 sebelum Masehi. Ini saat bangsa Israel di tengah penindasan dan pembuangan Babelonia. Sungguh luar biasa kekejaman dan penderitaan yang mereka alami. Tersiksa, hak ajasi manusia luluh tanpa makna. Mereka menderita dan sengsara, teraniaya, identitas lupus dan pupus. Manusia yang tanpa makna dan hampir tidak berguna. Itulah Israel, bangsa Kristus, bangsa Tuhan yang membelot dari Tuhan karena keserakahan dan dosa. Dia terbuang jauh. Tidak ada lagi identitas hidup. Percuma sebagai orang, karena semua penindasan telah terjadi dari semua bangsa-bangsa. Tetapi saudara, lihatlah betapa kasihnya Tuhan melalui Yesaya ini. Siapakah aku ini Tuhan di hadapanmu? Mari kita baca saudara, dari 49 ini kita akan semakin diperkenalkan mengenal diri kita. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah bangsa-bangsa. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Ternyata Tuhan memanggilku semenjak dari kandungan ibuku. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, membuat aku berlindung dalam tangannya. Ia membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Tetapi dia berfirman kepadaku, engkau teramat mahal, saudaraku. Justru Tuhan yang mencipta kita, mencipta para Israel. Engkau adalah hambaku Israel. Walau engkau berbuat tidak senonoh bagiku, walau engkau menyimpang dariku, hatiku masih tergerak oleh belas kasihan bagimu. Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Masih ada tugas, saudara. Masih ada tugas. Dari engkau, walau engkau kusebut hambaku, tetapi aku akan menyatakan keagunganku melalui engkau. Menyatakan keagunganku. Di tengah penderitaan, saudara, masih diberikan semangat, masih diberi motivasi untuk semakin bangkit, berdiri melawan kekuasaan, untuk tidak terlena di dalam penderitaan, untuk tidak larut di dalam penderitaan, tetapi bangkit dari kesengsaraan. Engkau Israel, hambaku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah payah
dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sisi aku tak mampu Tuhan. Tetapi Engkau masih memanfaatkan dan menggunakanku. Engkau masih menjamin hakku Tuhan. Dan upah Engkau berikan ya Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, hamba Tuhan, bertugas mengembalikan Yakub kepadanya, mengumpulkan Israel kembali dari pembuangan masuk ke dalam kemerdekaan. Namun Tuhan berkata, terlampau sedikit bagimu hambaku, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan Israel. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Konteks yang kecil menjadi konteks besar. Terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Ada tugas saudaraku yang masih diemban, walau ternyata dalam penderitaan dan siksaan. Semakin jelas Bapak Ibu, siapakah kita sebenarnya? Siapakah saudara kalau ini terulang bagi kita saat ini? Ini bukan panggilan hanya untuk Yesaya dan panggilan bagi bangsa dan suku Israel, tetapi benar ini adalah panggilan kita bersama. Bapak Ibu, ini sudah digambarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hamba Allah. Dia adalah hamba Allah yang dikirim, diutus oleh Allah, Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mengemban segala dosa, menghapuskan segala dosa dengan perjuangan berat hingga titik darah penghabisan, kematian yang menimpa. Tetapi Tuhan menyayangi kita. Inilah perjuangan sebagai hamba, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. For God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die, but have eternal life. Karena demikian Allah mengasihi, Dialah hamba yang mengasihi bumi, sehingga tak seorang pun luluh, tetapi memperoleh kebahagiaan dan keselamatan. Nubuat daripada Yesaya ini sebenarnya telah lebih awal digenapi oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dia bukan orang sembarangan, tetapi dia benar-benar hamba yang ditunjuk oleh Allah untuk menyatakan, menyelamatkan kita bersama. Saudara, untuk tidak panjang lebar, sekarang mau kita berefleksi bersama. Inilah mahalnya kita. Inilah mahalnya Bapak Ibu guru. Ternyata saudara sebagai guru bukan guru yang sembarangan, tetapi saudara kita bersama telah dipanggil oleh Allah semenjak dari kandungan ibu kita. Ini mesti kita simak benar-benar, saudara. Bukan karena uang kita menjadi guru, tetapi karena panggilan Tuhan yang telah membentuk kita, memanggil kita semenjak di kandungan ibu kita. Ini saudara yang dikatakan, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebutkan namaku sejak dari perut ibuku. Sejak dari perut ibuku. Oleh sebab itu saudara, betapa mahalnya kita bersama. Kalau 3 lagu yang kita lakukan, nyanyikan bersama, untuk siapakah aku dijadikan? Aku memang dicipta oleh Tuhanku semenjak dari kandungan ibuku. Tugas kita sangat berat. Kalau kita baca dalam Matius 25, ini adalah talenta pemberian Tuhan. Talenta pemberian Tuhan yang diberikan dengan sempurna bagi setiap orang. Ini bukan soal untung-untungan Bapak Ibu. Menjadi guru bukan soal untung-untungan, timpal toho dan perjuangan dengan menggunakan uang. Bukan. Tetapi
tegasnya lewat teks ini, sungguh Tuhan memilih engkau sebagai hambanya, memilih kita sebagai hambanya. Refleksi ulang Bapak Ibu sekarang. Saudara semalam barangkali beberapa hari yang lalu sudah merefleksi ulang, merumuskan apa pekerjaan saya sebagai hamba yang dipilih Tuhan, semenjak dari perut ibuku. Aku adalah guru yang diberikan, yang dilengkapi dengan berbagai talenta. Nah, talenta yang berbeda buat kita bersama. Apa yang diperlengkapkan Tuhan, kita lihat dan kita simak. Apa yang diberikan Tuhan. Aku telah diberi Tuhan dan diperlengkapi Tuhan semenjak dari ibuku. Aku bagaikan anak panah. Aku bagaikan anak panah yang dibuat begitu tajam. Dan mulutku ditempa menjadi sarana pembawa message berita yang berharga. Oleh sebab itu tugasku sekarang, sebagaimana yang dinyatakan dalam teks ini, engkau adalah guruku, hambaku, menyatakan keagunganku. Engkau adalah guruku, hambaku, tidak hanya menyelamatkan murid-muridmu, tetapi menyelamatkan segala bangsamu. Engkau adalah guruku, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan dari Tuhan saudara berikan bagi setiap orang. Kita telah dilengkapi Bapak Ibu, kita dilengkapi dengan segala hal. Kita diberikan talenta. Sekali lagi, saudara guru begitu mahal. Dharma wanita begitu mahal. Bapak Kepala Dinas begitu mahal. Sebab kita semuanya telah dihunjuk Tuhan bukan asal-asalan, tetapi benar dihunjuk Tuhan untuk menjadi kemuliaan teman sekerja Tuhan, untuk memberikan kuasanya, penyelamatan bagi setiap bangsa, terkhusus bagi murid-murid saudara-saudara. Yohanes 15:16, aku memilih engkau supaya berbuah, supaya buahmu tetap. Aku mengutus engkau supaya berbuah. Tuhan menggunakan mulut kita. Kalau kita baca Yesaya 50, barangkali guru-guru yang lebih, para guru sebenarnya lebih maksimal menggunakan mulut. Itu teh kan lu bering Tuhan memakai pangangan hon itu ngatongan di gulun 24 jam berapa, mana 12 jam. Tapi kita lihat sebenarnya apa kata Tuhan dengan disciple tongue. Yesaya 50 ayat 4 ini menarik sekali Bapak Ibu. Ketaatan hamba Tuhan yang terpilih. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku sebagai seorang guru lidah seorang murid. Ini dia. Lidah seorang murid. Ternyata lidah yang dilengkapi Tuhan adalah lidah seorang murid. Disciple tongue. Disciple begitu dekat dengan disiplin. Disiplin. Jadi disciple murid. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu adalah disciple. Tetapi akarnya adalah disiplin. Jadi murid-murid sebenarnya mestinya harus berdisiplin. Kalau disebut disciple tongue, lidah seorang murid, tugasnya apa? Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Bapak Ibu, apa yang kita terima ini ternyata diperuntukkan untuk memberikan semangat baru. Semangat baru bagi mereka yang letih lesu. Semangat baru bagi anak didik kita. Semangat baru bagi setiap orang. Dan tidak percuma saudara, apa yang dikatakan dan diberikan Tuhan ini bagi kita bersama memberikan semangat baru. Kita bergerak di tengah dunia pendidikan. Kita bergerak di tengah dunia pengajaran. Tapi biarlah saudara
pengajaran pendidikan ini sebagai alat Tuhan untuk menyatakan keagungannya. Pengajaran dan pendidikan bukan alat penindasan. Guru bukan sebagai alat penindasan. Sebab saudara masih saya ingat, saya masih terkesan waktu saya SMA. Ren Justin, tahu nggak kau? Keselamatanmu ada di benakku. Itu guru Bapak Ibu. Keselamatanmu ada di benakku. Kamu berai deh. Ada 2 orang anak saya itu tamat dari Del. Dulu bimbingan Bapak Kepala Dinas Pak Silalai ya, Jubil. Satu dari mahasiswa Del, tapi dia tidak betah, langsung nimbrung ke ilmu politik. Dia sekarang mempersiapkan tesis dan disertasi hampir. 2 orang memang luar biasa. Saya nggak tahu apa rahasianya Del, kenapa setiap orang yang tamat dari Del luar biasa bernas, disiplin, dan punya semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita bersama, saudara, Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu dia katakan seperti ini. Sebenarnya Bapak nggak tahu, waktu saya SD saya tertindas. Sampai waktu saya mahasiswa, kami sebut STT adalah sekolah tugas-tugas. Ya, STT HKBP, saya dari itu semuanya penuh dengan tugas. Semalam saya coba buka pembahasan Menteri Pendidikan kita. Dia mengatakan seperti ini. Sebenarnya apakah paket-paket yang kita berikan membentuk anak didik atau membangun prakarsa anak didik? Membentuk atau semakin menindas? Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, biarlah pendidikan dan pengajaran ini menjadi alat Tuhan. Biarlah saudara-saudara guru juga menjadi alat Tuhan. 2, 3 tugas yang saudara kita emban bersama, terinspirasi daripada Yesaya. Keagunganku lewat dari engkau menjadi keagungan bagi setiap orang. Keselamatanku menjadi keselamatan yang engkau miliki, sehingga engkau mampu mengimplementasi menjadi milik semua orang. Inilah Bapak Ibu sekalian tugas kita. Marilah dalam dunia pendidikan ini, dunia pengajaran ini, kita emban menjadi alat perpanjangan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, membangun kerjaan Tuhan, menjadi sukacita bagi nama Tuhan, menjadi sukacita bagi nama Tuhan. Biarlah anak-anak didik kita juga memperoleh keselamatan, tidak menjadi beban, tetapi bersahabat, memahami konteks, memahami situasi, memahami potensi yang ada, menggerakkan prakarsa untuk tidak terbeban. Sebab sekolah adalah sekolah keselamatan untuk kita bersama. Tuhan menggunakan saudara untuk menjadikannya menjadi alat keselamatan, menjadi alat keagungan bagi Tuhan. Biarlah apa yang saudara Bapak Ibu rumuskan semalam tengah-tengah rapat kerja ini menjadi alat Tuhan untuk mensukseskan keselamatannya, mengimplementasi keagungannya, keselamatan daripada Tuhan. Tuhan menggunakan engkau bukan sembarangan. Tuhan sebenarnya benar-benar memilih engkau, Bapak Ibu Saudara. Mari kita refleksi ulang. Nasungod dia au salilingon, di tengah-tengah hai bagono. Ini adalah tahun baru yang kita syukuri. Kalau Tuhan melewatkan kita dari tahun yang sekian lama, sekarang memberi kita tahun baru, marilah kita memperbaharui diri bersama. Berubah dalam perubahan yang diinginkan Tuhan. Demikian juga dengan Dharma Wanita. Tuhan menggunakan engkau menjadi alat keselamatan dan keagungannya. Ibu-ibu sekalian yang tercinta, biarlah apa yang ibu-ibu rumuskan bersama untuk memuliakan bahwa kita adalah teman sekerja Tuhan untuk menyampaikan keselamatan dan keagungannya di tengah dunia. Kerjakanlah keselamatanmu tanpa takut dan gentar.
kerjakanlah keselamatan. Engkau sudah memperoleh keselamatan, bersyukur hari ini telah diselamatkan Tuhan. Keselamatan telah menjadi milikmu. Tuhan begitu dekat, saudara, di hadapanmu, di hatimu. Your body is the temple of the Holy Spirit. Ibu tahu bertanya arti ini? Aku tidak kubote. Your body is the temple of the Holy Spirit. Pamatangmi bagas jorokku, tubuhmu baitku. Tuhan bukan jauh, Bapak Ibu, Tuhan dekat. Aku mengukir Tauratku di hatimu. Lihat, imago Dei, engkau wajahku. Saudara, semenjak kita dibaptis, alebisto, Udi di maho di bagasan guar di bata ama, aleminar di maho di bagasan guar di bata ama, anak doh ton di perbadia. Semenjak kita dibaptis, maka Tuhan ada di hati kita, ada di tubuh kita, ada di jiwa kita. Kita dihinggapi oleh yang tiga ini. Di bata ama, anak doh ton di perbadia. Tetapi kita cek, refleksi ulang, apakah dia menyingkir dari kita atau dekat bersama dengan kita. Nah, oleh sebab itu dia telah menggunakan kita, Bapak Ibu. Kemana juga kita pergi, ingat bahwa dia memberikan tugas yang agung ini bagi kita bersama. Selamat Bapak Ibu, selamat kepada Bapak Ibu Kepala Dinas dan Ibu yang ke-23 tahun. Biarlah ini juga merefleksi ulang bagi kita teks ini. Ho Madiau, Hitana dua, gak bisa ada. Cukup. Tadi Bapak Ibu menarik. Kor Bapak Ibu sebenarnya luar biasa. Saya tertarik dengan kor itu. Karena kelas 3 SD saya kenal dengan lagu itu. Terus Holiday Day, aledak ya. Bos. Hatop marlo jomblo soluku tu labuan nasional. Kan? Itu lagi buruk dia mulai. Ali adong sada. Songon solu di tongah tao. Nameoleo liulus halo goi. Sumatu sido ngoluki si ganupari. Tapi do kamu nanti atau marlo jomblo soluku tu labuan nasional. Apa soluku? Songon solu di tongah mana oleh ol soluku. Tetapi saudara, rahasianya sebenarnya kenapa dia mampu sampai ke tujuan? Kalau ini sebuah solu yang ada di sini, ternyata ada diikatkan di tengah janggar. Jadi kalau soluku meoleo, dia akan memegang ketat, sehingga dia tidak akan terganggu oleh gelombang apapun. Dia akan tetap berjalan sampai ke tujuan. Atau perlu soluku satu tujuan nasional karena terikat oleh janggar. Sebab itu saudara telah dihuni oleh Tuhan. Roh Yesus Kristus, Allah Bapa, ikatkan selalu hubunganmu dengan Dia. Maka kita akan selamat di dalam pekerjaan ini, di dalam segala tantangan yang kita emban, di dalam segala tugas. Saya tidak memahami penderitaan kita di tengah pekerjaan ini. Tetapi jangan ragu saudara, don't be worry. Bagas naik. Nasotar haduduan dunia ini dewata. Nako ragu paksa. Unang ragu. Unang ripu. Hona punaho. Nungai juho. Mulai saya siubeu ni dena. Kalau seperti itu halnya berarti hidupku bukan lagi diriku, tetapi hidupku adalah Tuhanku. Untuk siapa aku dijadikan? Untuk Tuhanku. Aku tercipta hanya untuk Tuhanku, tapi juga untuk istriku. Untuk istriku. Ini kemana terkenal refleksi singkat sederhana untuk memotivasi kita kembali. Selamat Bapak Ibu mengawali kegiatan kita, mengalami pekerjaan kita, mengalami segala apa yang kita lalui. Biarlah Tuhan bersamamu, menguatkanmu, don't be worry, Tuhan besertamu, Immanuel, Tuhan mengawanimu, menyertaimu, menyelamatkanmu. Tuhan milik kita bersama. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas pertemuan yang indah ini. Kami terinspirasi dengan nubuatan ini, bahwa Engkau telah menyertai bangsa, tapi Engkau juga memilih hamba-Mu
menjadi keagungan dan menjadi pembawa keselamatan. Terulanglah kembali bagi kami Tuhan saat ini. Saat Bapak Ibu guru kami di sini, kepala-kepala sekolah dan dharma wanita, kami merefleksi ulang kembali Tuhan, ternyata bahwa tugas ini, pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang sembarangan yang Engkau bukan beri, tetapi Engkau telah menghunjuk kami semenjak dari kandungan ibu kami, membentuk kami menjadi guru yang terbaik. Tuhan, Engkau menugaskan kami untuk menjadi alat keagungan dan alat keselamatan. Biarlah Tuhan, bantulah guru-guru kami, kepala-kepala sekolah kami yang di bawah pimpinan Bapak Kepala Dinas ini. Bantu Tuhan, sehingga mereka menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Boleh Tuhan, kami berpasrah kepadamu di tengah secuil-secuil kegiatan yang tidak kami pahami, yang membuat penderitaan bagi kami. Tetapi Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami yakin tergerak oleh belas kasihan dari Tuhan bagi semua orang. Pimpinlah mereka Tuhan, Bapak Ibu guru bersama keluarga juga, supaya saling mendukung, menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, sehingga apa yang Engkau inginkan mewujud nyata di dalam karya dan pekerjaan kami. Berkati Tuhan para dharma wanita, berkati Tuhan para guru-guru dan kepala sekolah yang merumuskan hasil rapat program ini. Tuhan yang membentuk, biarlah melalui itu juga keagungan-Mu dan keselamatan-Mu semakin nyata. Berkati Tuhan Bapak Kepala Dinas kami ini, Bapak Silalahi beserta Ibu, mengucap syukur di 23 tahun perkawinan yang mereka lalui, dikaruniai oleh 3 orang anak. Tuhan berkati mereka. Bukankah Engkau yang tidak memilih dia? Kami yakin bahwa Engkau yang memilihnya Tuhan, memberikan tugas tanggung jawab yang berat ini bagi kepala-kepala sekolah, bagi guru-guru kami. Berkati Tuhan, berkati, berikan kemampuan, berikan keahlian, berikan sukacita, kesehatan, sehingga kami beroleh sukacita. Berkati ibu dan seluruh keluarganya juga Tuhan, anak-anaknya juga. Dan berkati keluarga kami bersama yang kami tinggal untuk sementara waktu. Biarlah dalam nama Yesus Engkau menerima doa kami ini Tuhan, sehingga kami semakin dekat kepada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk mengakhiri ibadah kita ini, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 4.